Kalau tiba waktunya Uun berbuat nangke kagak bisa dirubah, kagak bisa dipaksa. Kalau tiba waktunya cinta udah dimati, kagak bisa dipendek, cuma bisa dirasa. Soal cinta kagak bisa dipaksa. Semua itu bang ada waktunya. Soal cinta kagak bisa dipaksa. Perasaan kita Mesti sama, mesti sama. Apa? Masya Allah, Nol kece kagak nape-nape. Hah, kagak nape-nape dia. Justru itu, dia butuh banyak darah. Yang gue tahu nih, darah lo sama dia golongannya sama. Nah, maka dari itu nih ya, gue minta tolong. Lo donorin darah lo buat selamatin nyawa si Sisil. Iya, ayo mau, ayo ikhlas, Darah anak gue tuh udah kemasukan darah anak lo yang sombongnya selangit ya. Gue kagak mau anak gue kenapa-napa. ya. Si kodok sawah. Berani-beraninya lo, ha? Muncul lagi depan muka gue. Gue kagak suka sama lo. Pergi lo. Biarin aja nape bang. Orang cuma mau ngeliatin Priscilia, nengokin doang. Priscilia kagak kenapa-napa. Lo takut angkat kaki dari sini. Bang, nih mulai hari ini ya, lo jauh-jauh dari gue. Lu kalau ada apa-apa, cerita dong sama gua. Sampai tahu gua bisa ngasih solusi. Solusinya itu ya, lo jadian sama gue. Manusia purba, gue bilang sama lo, mendingan lo pergi dari sini jauh-jauh deh. Gue malas liat muka lo. Iya, ya udah. Kalau udah nggak ada urusan, lu balik, lu pulang ya. Sana. Iya. Yang kece, insya Allah ya, kita jodoh. Lu ngomong apa barusan? Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kayaknya hubungan kita harus berakhir di sini, Beb. Apa? Coba kamu ngomong sekali lagi, aku nggak salah denger nih kamu ngomong kayak gini sekarang. Iya, Beb. Aku nggak yakin aku yang bakal bisa jadi suami kamu. Bokap kamu makin lama makin nyebelin dan makin benci sama aku. Dan aku yakin kamu bakal jadi sama si Fatir. Aku tuh benci banget ya kamu ngomong kayak gini sekarang sama aku. Kamu tuh pasti sengaja ya. Dengerin, aku tuh udah banyak banget berkorban buat kamu, tuh sekarang kamu mau ninggalin aku, gitu maksudnya? Ya mungkin itu yang terbaik kali, Beb. Nggak mungkin. Pasti sebenarnya kamu lagi deket sama cewek lain kan? Enggak, Beb. Beneran, Beb. Terus kenapa berubah kayak gini? Ya aku ngerasa usahaku selama ini sia-sia. Nggak, aku nggak mau. Pokoknya aku sebel sama kamu udah ngomong kayak gini sama aku. Enak aja gue diputusin. Bapak gimana sih? Bapak mau ngutil ya? Kagak, maaf, kepleset. Tampang kamu tanpa harus kau ngutil. Elah dibilangin, kagak. Ayo kagak suka ngutil, sumpah demi Allah, beneran. Coba saya periksa dulu ya. Boleh. Nih. Periksa. Widih, kita ketemu mulu nih. Emang di mana rumah lo? Ya nggak jauh juga sih dari sini. Oh, lo habis dari mana emang? Dari situ tuh. Dari taman. Iya, Cewek lo mana? baru aja putus. Hah?
Putus. Sorry. Nanti Beb. Iya. Kok bisa putus sih? Iya nih. Susah kalau mau diterusin. Sayang banget ya. Ya, mungkin nggak jodoh juga kali ya. Kamu sendiri gimana? Gue jomblo. Kasian ya gue. Kamu masih mau keliling jualan ayam? Enggak sih, ini udah mau habis, mau pulang sih rencananya. Mending kita ngobrol dulu yuk. Gimana? Boleh. Di tempat langganan bakso gue aja. Gede-gede loh bakso enak-enak. Gimana? Yaudah yuk. Yuk, tunggu ya. Assalamualaikum. Salam. Ben. Apa lo? Senep bener? Vespa AE sama Justin Bieber dijadiin jaminannya. Apa lo bilang? Lo jadi jaminan. Tar. Bang. Ipol dong rumah gue. Iya, tar dulu. Hah? Gimana ceritanya lo jadi jaminan? Motor sama ayam. Oh, terus gimana urusannya? Tadi Pan Ayah ke supermarket mau beli barang-barang keseharian kita. Nah, kagak sengaja Ayah sama Justin Bieber bikin kekacauan di sono. Nah, rusak dah tuh barang-barang. Suruh ganti 2 juta. Aduh, Ben. Lo tuh kebanyakan dengerin lagu Kompor Beleduk, tau gak? Gini-gini nih urusannya. Bang. Hah? Abang nyalain air. Bukan gitu, tar dulu. Udah, lu tuh kudunya di rumah, tau gak? Buang sial, biar lo kagak jadi biang keruk mulu, ya. Buat bagaimana? Alah, udah lah, Dun. Pokoknya, Ben, lo ikut gua aja, ya. Gua ada orang pinternya, ya. Ih, orang pintar. Ayo gak setuju. Dun, sekarang gua tanya, lo mau nih si Ben jadi biang kerok mulu? Hah? Bawa sial mulu buat kita? Kagak kan? Ayo gak setuju. Berantem mulu. Ayah pengen ngurusin ayam-ayam Ayah dulu. Ben. Apa lagi Nya? Nyak lupa ngomong. Cameron Diaz lu mati. Hah? Apaan? Kamera dia mati. Duduk. Ceritain. Kan gini, tadi pagi tuh Cameron Diaz ngelayap ke rumahnya Rogaye. Terus sarapannya Rogaye dilebok semua sama dia. Rogaye marah langsung nimpuk pakai sendal, langsung mati tuh Cameron Diaz. Wah, Cameron dia. Cameron dia mati loh. Dias, udah gue bilang jangan ngayap ke rumah tetangga. Mati pan lo. Aduh. Oh, lo lagi. Ini emang udah takdir lo. Kita semua bakalan mati, gue juga bakalan mati. Aduh, semoga lo diterima ya si sono. Cameron Diaz. Bang Ben kenapa? Jangan Aduh, ada apa? Nih lo lihat, Cameron dia meninggalkan kita duluan. Dia mati ditimpuk sendal banyak lo. Kenapa sih ribut-ribut? Nih, Cameron dia mati, kenapa cing lempar pakai sendal? Lu gitu aja sosok sedih segala.
Adik apa? Tanya aja situ sama ayam lu. Aduh, saya bener mati, kagak bisa ngomong. Waduh, Cing. Ayam lu itu lagi acting. Actingnya dia acting pingsan, ya? Acting diem. Waduh, Cing, emang saya gak bener dah. Ini ayam masih labil, masih kecil, kagak tahu apa-apa. Kenapa dilempar pakai sendal, Cing? Lu tuh gimana ceritanya? Lu bilang ayam lu kagak tahu apa-apa? Dia emang kagak tahu apa-apa, ya? Yang dia tahu cuman ngabisin sarapan gue. Bagus gue nggak marah. Cuman gue lempar pakai sendal bakyak. Tapi itu pun lemparnya biasa aja, nggak pakai kekuatan. Lempar-lempar manis gitu deh. Mana ada tipu manis, Cing? Udah deh, lu gak usah lebay. Ya udah gini aja. Kalau dia emang mati atau pura-pura mati, ya, lu kuburin aja. Kalau nggak lu buang ke tong sampah, gampang kan? Ya, nggak bisa gitu dong, ya. Kasian Bang Ben. Nggak bisa gitu gimana nih, Betty? Maksud lu, gue suruh hidupin lagi ayamnya? Hah? Lu pikir gue mama loreng? Lu adik-adik aja. Udah, masuk Betty. Lu keterlaluan ya. Cari-cari alasan ayam lu suruh acting pingsan. Mau jadi bintang sinetron ayam lu. Ya Allah, Kasian Bang Ben. Ya lagi lebay. apaan ke? Minta maaf ke, Cing. Masya Allah, Cing. Ini biar diterima di sisinya, ya Allah, Cing. Saya gak bener dah. Aduh, kamera dia. Semoga diterima di sisinya, ya. Siapa yang nyanyi sih, Mi? Pede gayanya tuh. Nah, ini dia nih kesempatan gue buat jadi nenek gayung. Bisa bang, yang ditanya sih. Apakah kalian semua masih ingat saya? Nenek gayung. Astagfirullahaladzim. Dia datang lagi. Ngapain sih? Masuk lagi ke badan anak saya. Saya kesini mau mengingatkan kalian semua. Jika kalian tetap tidak mengindahkan kata-kata saya, maka kalian semua ini akan celaka. Kecelakaan yang dialami Priscilla juga karena kalian semua. Jangan main-main, Bang. Udah, lo tenang aja. Gua telepon Ustadz Fatir, ya. Bang. Ngapain sih pakai nelpon-nelpon segala? Dengerin nih, apa yang diomongin? Gua telepon Ustadz Fatir biar aman. Udah diem. Kamu. Hah? Jangan telepon Ustadz gadungan itu. Nenek gayung bisa marah, mau ngerti? Saya sekarang butuh gayung. Ambilkan gayung sekarang. Ambil gayung. Nenek gayung minta gayung. Iya, sampai ambilkan gayung. Oh, sekarang. Mana? Cepetan nih, nenek gayung ini minta gayung. Buruan ambilin. Ini kan non sisilnya. Iya, tapi dia kemasukan arwahnya nenek gayung. Buruan. Saya bilang ambilkan nenek gayung. Sekarang, cepat. Ayo, cepat. Jangan dirusak meja gue, ya. Jangan dirusak. Cepat. Sini. Dengar, gayung ini memang gayung biasa. Tapi saya sudah isi gayungnya dengan hal lain. Jika kamu ingin membuang jauh-jauh kesialan kamu, maka kamu harus membetulkan gayung ini di kepala Ustadz gadungan itu. Ngerti? Nih, gayung. Pentokin palanya. Buset dah. Bisa kualat saya. Kagak berani gue. Bang, udah dengerin aja apa kata nenek gayung. Tapi ke saya. Ya masa digetok ke kepalanya Ustadz Fatir? Oh, jadi kalian semua tetap nekat untuk menikahkan Priscilla dengan Ustadz gadungan itu, iya? Oh, Ya dia itu ya Ustadz yang berilmu tinggi. dia itu Ustadz gadungan. Kalian berdua ini telah dibohongi oleh dia. Ini si Sisil benar kemasukan arwah nenek gayung?
Apa cuma bohongin gue ya? Terserah kalian berdua. Jika kalian tetap menikahkan, maka kalian berdua ini akan celaka. Saya akan pulang sekarang ke alam saya. Tapi saya janji saya akan balik lagi. Dengarkan saya, Nenek Gayung. Neng Kece, Iya bang. nih malam abang pengen benar ngungkapin sesuatu. Oh, ngungkapin apaan bang? Waduh, bagaimana nih ngomongnya? Ngomong aja bang. Abang tuh, Apa bang? aduh, abang tuh jatuh cinta gitu sama Neng Kece. Beneran bang? Beneran? Serius? Serius, kagak bohong, sumpah. Beneran ya? Ya kalau Ayo boleh jujur nggak bang? Apaan? Ayo juga jatuh cinta sama Bang Benyamin. Wah, emang jodoh kagak mana? Ada. Oh, seru ya? Mantep bener pemandangannya. Kayaknya nggak ada bintang deh bang. Emang kagak ada nih bintangnya nih. Aduh, Neng Kece coba merem deh bentaran. Merem ya? Udah. Udah, melek lagi. Non Kece, non Kece. Waduh. Maksudnya? Buset dan nyak. Tiba-tiba nongol. Kayak jin. Lagian lu di sini aja sendirian. Lu lagi kasmaran sama siapa? Sama non Kece, Nyak. Dih, orang kayak begitu lo demenin. Mengapa? Nyak gak setuju. Ya ilah, Nyak. Ini kan pertama kali ayah jatuh cinta. Lu boleh deh pilih perempuan yang mana aja. Jangan yang jauh lebih kaya daripada lu. Lu tuh laki-laki, harus diinjak-injak sama bini lo. Nyak, tolongin ayah. Ngomongin apaan? Besok anterin. Ngelamarin ayah sama Nong Kece ke rumahnya. Jangan yang kagak-kagak lo. Kagak, Nyak, beneran. Ayah udah ke Blackband kawin. Besok Nyak yang nyariin jodoh. Kagak mau. Ayah maunya sama Neng Kece. Ya. Kagak. Aduh, Nyak, iya dah. Ya. Kagak bakalan terima. Udah kagak apa-apa. Kagak diterima itu nasib. Yang penting usaha dulu. Ih, ayo dong, Nyak. Ya, mau kan? Kagak janji. Iya, kagak janji tapi mau. Ya, Pak? Tambeng kagak janji. Mau, Nyak, mau. Udah jatuh nih. Terosot. Makasih. Iya. Udah jangan digoyang-goyang. Ntar nyeblos ke sono. Mudah-mudahan nih cukup buat nebus Justin Bieber sama motor gua. Cukup, Ben. Insya Allah cukupnya. Nih. Ini ada duit. 300.000 buat tambahin. Kagak usahnya, udah simpen aja buat kebutuhan sehari-hari. Nih, insya Allah cukup kok. Lu jadi mau ngelamar Neng Kece? Nyak mau? Lu kan belum pacaran sama dia. Lu juga kagak tahu kan dia cinta lu apa kagak. Serahin aja, Nyak, semuanya sama Allah. Apa yang terjadi, itu semuanya kehendak dia. Ini kan soal lain, Ben. Bismillah aja, Nyak. Banget sih lu. Ben, dengerin ya. Babe lo kagak mau ngikut. Ntar kalau tiba-tiba ditolak, malu. Muka babe lo taruh di mana? Ya elah, Be. Kalau ditolak ya balik aja. Gampang. Yang kerok. Kalau ngomong diatur dong, pakai otak. Jangan asal bacot aja. Abang kudu ngikut. Kalau kagak, nggak kasih abang tidur di kamar.
Tuh kan Dandun itu kan ngancemnya di luar mulu. Buat anak kita bang, kalau nggak gara-gara Benyamin juga Ayah nggak mau ikut. Udah, siapin semuanya. Ben, ini deg-degan nih. Tenang aja, Nyak. Nah, gimana sih? Kan nekat banget sih lu, pulang aja mah. Udah, mudah-mudahan nih Allah ngejodohin ayah sama non kece. Wah, muka gue taruh di mana nih? Tensin banget. Lah, emang babe biasanya naruh muka di mana? Di pantat. Udah jangan berisik ah. Diam lu Ada semua. aja babe. Nyak ah. Jangan lah. Ayo, belet nih, yuk. Ayo. Ayo. Ide, musik. Buset. Ada peraturan bener? Iya. Ada apaan ya? Inap! Inap! Sini. Aduh, ada apa sih Tuan? Bikin ribet Inem aja deh. Lu ngapain bawa gayung lagi? Buat ngeplak lo. Kagak lah Tuan. Persiapan. Kali aja ada kesurupan lagi. Udah lihat sana, di depan ada apaan? Rame-rame no, cepetan. Oke, siap bos. Nih, titip dulu. Kurang ajar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Nem. Ada apaan nih Bang ya? Kok barombongan gini sih? Ayah nyanyi Benyamin Rama. Datang mau ngelamar. Dilamar? Hah? Aduh, makasih banyak ya Tuhan ya Allah. Pantesan ya, Inem tadi malam tuh mimpi ketiban bulan. Gak taunya Inem mau dilamar sama Bang Des. Bang Unyu-Unyu. Tadi ya? Bukan. Kenapa jadi dia? Aduh, Tuhan Nyonya, Inem senang sekali. Mau tahu kenapa? Lu kenapa jadi sedang begitu sih? Oh, Inem kalau mama keturunan sakit jiwa juga ya. Siapa yang datang emang ya? Taruh. Ketularan sakit jiwa. Lu nyindir babe ya, ha? Iya. Lu pikir babe sakit jiwa gitu maksudnya? Iya. Iya, rada-rada sih dikit. Wah! Gua gibeng juga lo. Masa sama anak main gibeng? Nggak boleh kasar sama anak. Siapa yang datang? Aduh, Sud dulu kenapa sih? Dengerin Inem dulu. Itu orang yang di luar yang mau ngelamar Inem. Siapa yang mau ngelamar Inem? Hei! Ngelamar lo? Lo pikir ini rumah nenek moyang lo, ha? Aduh, Inem juga nggak tahu. Tahu datang ngelamar Inem secara gitu loh. Inem kan mukanya kayak jilo-jilo gitu tuan. Gila jilo. Jelo, bukan jilo. J. Dah. Iya, terus siapa yang mau ngelamar lo? Aduh, nanti sih kalau nggak percaya lihat aja deh di luar. Aduh, udah deh, lebih sini gue lihat deh. Ih. Bentar ya. Ya. Jalan-jalan ke Mekah, beli korma sama sajadah. Nah, kami datang membawa berkah. Assalamualaikum, wahai tuan rumah. Asik. Pantun, aduh. Balasnya gimana ya? Itu maksudnya untuk Bentar. Ini balas dulu pantunnya ya. Ke Semarang beli lumpia. Mampir dulu ke Simpang 5. Saya senang datangnya Arjuna. Abis lamaran langsung nikah aja ya Bang. Ini apa-apaan nih? Rombongan kampung dari mana lo pada?
pikir rumah gue rumah apaan? Hah? Wah, sombong banget ya. Bang, kita ini datang ke sini lantaran anak gue nih, Benjamin Irama naksir sama anak lo. Temenannya, ya. Kita mau ngelamar dia. Siapa tahu jadi jodohnya. Benar. Jadi bukan ngelamar Inem. Lo aja yang nyosor mulu kayak prosotan TK lo. Udah pada pergi dah. Gua kagak terima. Lu pada minggat dari rumah gua. Cepetan dah. Motorin rumah gua aja lu pada. Ayo nggak usah tahan nih bang ya. Sabarnya. Songong banget lo. Lo lupa kalau udah datang ke rumah gue kemarin. Maksa-maksa anak gue buat ngedodorin darahnya buat anak lo. Hah? Sekarang lo usir gue sama semuanya dari rumah lo. Ngajar bener lo. Gak punya hati dasar lo. Sabarnya. Sabar gimana? Ayo pulang. Nyak, jangan dulu. Jangan ngapain? Ngapain lo demenin anak orang kayak yang gak punya hati? Wah, kagak punya hati katanya. Hah? Lemes banget tuh mulut ya. Gua robek-robek baru nyaho lo. Berani lo. Sini robek-robek muka gue. Ayo. Gak berani lo robek mulut gue. Hah? Gue aja yang datangin lo ya. Gue robek tuh celana lo tuh. Nyak, sabar nyak. Waduh. Bagaimana tuh? Masya Allah. Waduh. Kalau hijau. Aduh, itu. Nyak. Ayo Ben, pulang. Aduh, tak dulu ya. Apa lagi sih? Neng Kece, terima lamaran aja. Tong, lo itu udah ditolak, jangan bikin malu dah. Yuk, tabeng amat sih lo dikasih tahu. Bentaran. Terima Woi, gue gak akan mau terima lo, manusia purba. Wah, waduh. Manusia purba. Lo panggil apa anak gue? Hah? Gak pernah ngaji mulut lo. Gue kasih pelajaran di mulut lo. Nyak, jangan nyak. Waduh. Waduh, Neng Kece, maaf. Pulang lo. Lo bikin malu lo. Ya, kagak jadi dah nih. Ayo pulang ibu-ibu. Apa? Gua bawa pulang Neng Kece. Maaf. Jadi Inem gak jadi kawin nih. Ya. Inem kagak jadi kawin. Inem gak jadi kawin malah dikasih sepatu bau. Sepatu gue mau ambil mau pakai. Ogah lah ya. Ini kenapa lagi sih di motor? Mogok mulu. Elah. Tuh, apaan ini yang rusak ya? Gimana nih? Apa ini sih yang rusak? Mogok nih. Rian. Iya, Yan. Aduh, mogok mulu lagi nih. Elah. Buset. Keren banget motor lu ya. Enak ya jadi orang kaya ya. Naik apa aja bisa. Nggak juga. Motor lu gua ke bengkel aja nih. Gimana jalannya, Yan? Kan mati nih mesinnya. Gampang, tarik aja pakai motor gue. Buruan. Juga ya? Iya. Bentar. Kayaknya gue bawa tali nih di sini. Mana? Nih, dia nih. Oh, Nih, iya. kalau ingetin ya. Iya, sip. Itu udah tuh. Udah. Nih, di motor gue. Yuk. Siap ya? Yuk. Yuk. Pelan-pelan aja ya, Yan. Iya. Yuk. Yuk. Boleh gigi. Segar banget tapi gigi-gigi gue tuh bener-bener wingwan. Iya, kering-kering dah gigi lu. Mantap ya. Tapi ngomong-ngomong, lu yakin dia bakal berhasil sekarang? Gila, Lik. Sarana udah ada, ya kan? Lu tinggal pede aja kali. Iya. Iya. Ya udah. Kalau gitu, gue pergi ke rumahnya Betty. Lu diam sini baca mantra sama nunggu lilin, ya? Hah? Emangnya lu mau nokorobo hutan apa? Nokoro bapaan. Celeng.
Muka lu tuh yang mirip celeng. Gua kagak boleh ngomong babi, ntar mulut gua disambelin. Itu lu ngomong juga. Sakit. Lu asisten gue jangan macam-macam ya. Lupa, maaf. Ya, Lu sih gak ada garanya. Apaan? akhir dari gue mat. Dia belum tahu siapa gue. Sampai lu. Mamat Hansip, Handesit. Pokoknya gue kagak mau tahu, man. Anak itu kita tegur di depan, ya, pas dia balik. Kita kasih pelajaran tuh anak. Oh, siap. Gue udah panas hati gue, mat. Gue cemburu. Kurang apa sih gue? Gue punya gigi emas, yang lain kagak. Pokoknya tunggu, gue bakalan pakai gigi berlian. Makasih ya nolongin gue. Iya. Gak percaya sih emangnya. Hatinya tuh udah ngerasa nih kalau misalnya kita ini gak bakalan diterima. Ini bener kan kejadian? Ini barang-barangnya kita bawain, Pak Don. Ya udah sana pulang sana lo. Muah. Mama gak mikir sih. Itu kan Lo kenal sama dia? gua dulu pernah nabrak dia. Dia baru pulang tuh. Abis ngelamar si Priscilia. Melamar maksud lo? Iya. Tapi kalau dari tampang-tampangnya sih kayaknya ditolak deh. Ayah kagak bakalan gagalnya. Gak bakalan gagal. Hah? Kan udah ditolak, gak bakalan gagal gimana? Hah? Gak bakalan ada tuh ya yang kedua kalinya. Gue gak restuin. Tom, kita ini udah rugi waktu, rugi duit, rugi semuanya. Iya. Aduh, kasihan yang lamarannya ditolak. Malu. Makanya Indun, gue kasih tahu ya, lo Mood and Jackie ya, gue nasihatin lo ya, lo itu emang udah takdirnya miskin, jadi gak usah mimpi-mimpi deh punya menantu orang kaya, kesian deh. Kalau gue jadi lo ya, kalau gue sih malu muka langsung taruh di ember. Yuk. Apa maksud lo kaya? Gak jelas maksud gue. Gue ulangin ya. Maksud gue mau ngasih tahu lo itu emang gak pantas untuk mimpi punya menantu kaya. No. Siapa tuh? Itu nyak gue. Maaf ya, emang kayak begitu orangnya. Bentar ya. Tuh orang kaya bener-bener ya. Nggak ngargain lo udah donorin darahnya buat anaknya. Kagak usah dibahas deh. Gak usah dibahas di mana. Gue kagak mau tahu ya. Ayo penting nih, yang nggak mau ya. Lu deket-deket sama anak orang kaya yang sewong tuh. Saya benar-benar keder nih, Tat. Itu nenek gayung balik-balik mulu, Tat. Itu nenek-nenek dari mana sih, Tat? Masuk mulu ke barang anak saya. Capek, Tat. Pak Gunawan jangan percaya sama yang kayak begituan. Aneh yakin pengganggu itu bakal pergi. Ya diusahain lah, Tat. Usahain, Ustaz kan pasti bisa, ya enggak? Biar dia nggak balik-balik lagi dan nggak masuk lagi ke badan anak saya. Insya Allah Priscilia akan baik-baik aja. Tapi syaratnya ente jangan ikutin maunya tuh nenek gayung. Gimana kagak diikutin? Omongannya benar. Nih ya, Sisil kecelakaan. Terus saya nih dibilang bakal dapat sial kalau tetap jodohin Ustadz Fatir sama Sisil. Iya nggak? Yang kedua nih, Tat.
Soal surga gimana? Lu dapat banyak tiket lu? Saya untuk surga. Pak Gunawan jangan lupa. Soal 100 hari itu udah deket. Maksudnya apa? Soal mati. Wah, Tat. Lu jangan malah nakut-nakutin gue, Tat. Pak Gunawan nggak boleh mikirin hal-hal lain selain sodako. Dengan sodako, tiket ke surga Pak Gunawan dapetin. Dunia akhirat Pak Gunawan dapetin. Setan, jin bisa Pak Gunawan kalahin. Insya Allah. Jadi maksudnya nih, saya bisa makin kaya kalau saya sedekah. Allah menjanjikan rezeki yang berlimpah bagi orang-orang yang bersedekah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bokap gue mau dikalilin lagi nih sama ustadz palsu. Ini harus gue cegah. Kamu ngapain lagi ke sini? Jangan mengganggu penghuni rumah ini. Pergi jauh-jauh dari sini. Nenek gayungnya datang lagi, Tat. Oh. Tenang. Insya Allah, Ane bisa atasin. Ane zikir ya. Ayo, kamu jangan ikut zikir. Jangan macam-macam kamu. Jangan. Aduh, kemasukan lagi. Gayung. Cepat. Ambilkan saya gayung dan air 1 ember. Jaelah. Gayung sama ember buat apaan? Ya udah nape bang, turutin aja kemauannya. Lagian nih ustadz, bacaannya apaan sih? Masa nenek gayung datang dulu, nggak mau pergi-pergi lagi? Cepat. Mana gayungnya? Buruan, ambil gayung sama air seember ya. Cepetan, buruan ambilin. Kamu jangan berpura-pura berilmu tinggi ya. Kamu itu tidak ada apa-apanya, hanya seorang ustadz palsu. Agak mempan lagi. Bisa ketahuan nih. Gawat, pakai deket-deket gue lagi. Wah, Tat. Ini nenek gayung makin kurang ajar nih, Tat. Ya, Tat. Hei, kamu ini orang bodoh ya? Mau ditipu sama orang kayak gini, ustadz palsu. Dia bukan penipu. Dia ini ustadz. Apa? Ustadz apa kamu? Kamu itu ustadz palsu. Mana gayung saya? Iya. Gayungnya mana? Ini gayungnya. Ini gayungnya embernya nih. Rasakan. Masya Allah. Rasakan. Masya Allah. Waduh, Tak. Lawan, Tak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apaan nih? Lawan. Masa ustadz lepek begini? Lawan, Tak. Kagak bisa. Ini nenek-nenek gayung. Ilmunya lebih tinggi dari Ane. Ane harus panggilin senior Ane. Ini nenek ilmunya tinggi banget. Lepek ini tadinya, Tak. Bangun. Wah, bangun. Tak. Di mana tuh, Tak? Masya Allah. Kenapa, Mi? Biasa, mau kemasukan itu nenek gayung lagi. Ayo, bangun. Aduh. Nenek gayung? Iya. Loh, katanya Ustadz ini bisa ngusir nenek gayung yang ada di tubuh Sisil. Kalau Sisil kesurupan. Nih, buktinya tadi kesurupan lagi. Ya, tahu deh tuh bacaannya apaan. Masa nenek gayung datang melulu ke badan kamu? Bisa. Tapi senior Ane yang bisa. Ane harus panggilin. Tunggu. Ane permisi dulu ya. Iya, Tat. Diberesin deh, Tat. Capek gue, Tat. Ngadepin nenek gayung itu, Tat. Iya. Ane permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tat. Iya. Kasih lu susah sampai begitu lepeknya. Kenapa lu? Hah? Aku sih pura-pura kalau itu. Wah,
Gila dah. Kalau bukan si Priscilia yang kemasukan roh tuh nenek-nenek udah gua hajar bener dah. Gua mesti cari orang yang bisa ngusir untuk roh nenek-nenek yang sering masuk ke badannya Priscilia. Bener. Gisel. Halo sayang. Halo Beb, kamu tuh di mana sih? Temenin aku jalan-jalan kek. Aku lagi bete banget nih. Emangnya kamu sibuk banget ya? Enggak, nah, kalau gitu kita ketemu di tempat biasa ya. Oke, sekarang ya. Oke. Dadah. Oke Beb. Widih. Babe lu pasti pengusaha ya? Ya, begitulah Tante. Kenapa Tante? Ada yang aneh nggak mas saya? Oh kagak ada yang aneh. Tapi kelihatan aja gitu kalau anaknya orang kaya. Badannya bagus banget tengkup gini kayak gardu. Putih banget, cakep ya kayak tembok. Motornya juga keren. Aduh, ya seneng ya. Nyok. Malu-maluin aja sih lo. Nah, Betty, gue bilangin ya, lu yang begini dong kalau nyari temen yang bermutu. Jangan kayak biang kerok, dah elah. Nih, kalau ibarat barang nih Betty nih, ini asli nih. Biang kerok mah KW3 juga dicoret sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Rogaya. Siapa nih? Pengen tahu banget lo. Oh, iya. Temennya Betty, kenalan aja, kenalan. Saya Rian Om. Om. Enak aja lo panggil gua Om. Sembarangan aja. Kapan gua nikah mancing lo? Ikan peda dipakein bacem. Anak Belanda rumahnya macem-macem. Ah, Bunda Rogaya. Kenapa? Kayaknya ada yang perlu diomongin nih. 4, 5, 6, 7 mata. Ribet amat bahasa lu, kayak pinteran aja lu. Yaudah deh, ayo deh. Bunda Rogaya yang paling cakep sedunia. Kan Bunda Rogaya tahu saya tinggal satu langkah lagi bakal duduk nikah sama si Betty. Tapi saya paling kagak suka kalau Betty itu bergaul sama orang yang saya kagak kenal. Siapapun orangnya saya kagak mau. Aduh, markum surakum kurikulum, ya. Lo kalau jadi orang, jangan terlalu gampang panik, Kalau udah kayak begitu gampang gancil. Lo yang tenang, lo tarik napas dulu sekarang. Tahan 3 hari. Mati dong Bunda. Maksud gue, lo tuh jangan gampang panikan. Kan gue udah bilang berkali-kali sama lo. Pokoknya si Betty itu gue berani jamin dia bakalan jadi istri lu. Titik. Alhamdulillah. Kalau begitu nggak salah saya cari calon mertua kayak Rogaye. Kayak demen banget. Lu jangan demen-demen aja. Kontrakan gue yang katanya 15 pintu itu kapan bikinnya? Ya ampun Rogaya. Emang lu nggak tahu gua? Si markum kurikulum yang punya pohon duit, orang yang nggak pernah pelit dan nggak mau hidup sulit. Ya ilah baru katanya 15 kontrakan, 30 ambil tuh kontrakan, tinggal ngomong. Dibikinin kagak? Iya bukan tinggal ngomong. Ngomong dibikinin kagak? Ngomong aja. Wah, gila
biar Markum Iya. jadi nikah. Bunda pasti. Pokoknya 30 kontrakan, 30 pintu ambil buat Bunda. Kalau saya udah duduk nikah sama si Betty. Markum, itu rumah apa museum? Ya, orang kaya, jawara, jangan katanya 30 pintu, 50 pintu, 100 pintu. Hah, Markum gitu loh. Udah, rumah burung kali lu pikir. Ya. Udah, pokoknya gue mau nih kalau udah bikin, nah tuh gue baru percaya sama lu. Oke? Jangan khawatir soal yang tadi. Iya, tapi Bunda, ngomong-ngomong dia benar itu bukan pacarnya. Elah bener kali Markum, gak percaya amat sih sama gue. Bener, udah. Bukan begitu Bunda, kalau begitu kan saya ada tenangan. Kalau tenang-tenang jangan tenang-tenang aja. Mana persekotnya buat gue? Oh itu, tenang. Kalau itu saya udah siapin. Nah ini lagi. Ini buat Encik Rogaye. Oh buat gue semuanya. Sama Betty, sama buat Betty. Oh, kok iya. bagi dua dong. Iya dong, tapi bukan itu aja. Ada lagi. Oh, makasih Markum. Aduh, ya Allah Markum. Demen gue deh. Orang kaya. Orang kaya. Semua nih. 3 juta itu Bunda, 3 juta. Ya Allah, terlalu. Oke, gue balik dulu ya. Iya. Senang gue bisa mampir ke rumah lo. Sorry ya, rumah gue jelek. Gak kayak rumah lo. Bisa aja lu. Kapan-kapan lu main deh ke rumah gue ya. Gak mau ah. Wah, kenapa? Gak apa-apa, minder aja. Ya elah. Ya udah, gue cabut dulu ya. Woi, Mar. Dulu. Tuh cowok siapa? Hah? Kenal dari mana lu? Pengen tahu banget lo, hah? Emangnya penting buat lo? Gue ingetin nih. Tuh cowok bukan cowok baik-baik. Gue udah gede bang, jadi nggak perlu diingetin lagi. Hilang lawan nih kalau udah diomongin nih. Lu kenapa sih jutek mulu sama gua? Hah? Tuh ngeceber bibir lu jutek mulu sama gua. Seneng ya, abis ngelamar. Dia ngeledek. Kagak. Kali ini belum berhasil. Lu lihat, besok-besok pasti berhasil. Ye, gue doain ya Bang Ben. Kalau ngedoain tuh yang ikhlas, Bor. Ini udah ikhlas Bang Ben, ikhlas banget. Gue ingetin sama lu ya. Gue jujur nih sama lu. Gua kagak demen. Lu deket-deket sama tuh cowok sombong. Lo pikir non kece itu kagak sombong, ha? Sama aja bang. Lo lupa kita itu dihina-hina sama dia bang. Neng kece itu beda sama tuh cowok. Alah, kagak ada bedanya. Lah, lu kalau dibilangin begitu, ya udah. Kenapa sih lo, hah? Lo cemburu ya? Hah? Cemburu? Gile lu. Aku benci banget ya kamu ngomong kayak gini ke aku ya. Lupa lagi. Lanjutan. Oh, mending kita ngobrol dulu di taman tuh. Yo, gimana? Mendingan di tempat bakso gua aja. Di tempat bakso gua di tempat. Biasa nongkrong aja. Harus ketok. Ketok tuh kepalanya si Ustadz ya. Tapi ini bukan gayung biasa sih. Kali style. Aduh. Deh. Kalau tiba waktunya pun berbuat nanti kagak bisa dituntut, kagak bisa dipaksa. Apa jadi lupa? Aduh,
gedenya. Gimana ceritanya sih? Kalau di jaminan, jaminin. Lo tuh kebanyakan itu apa favoritin lagunya kompor beduk. Jadi begini. Waduh, kamera dia. Udah gue bilang jangan ngayap rumah tetangga. Ayam masih hidup bro.